Iya. Yang pertama, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian menjadi objek wisata. Oh? Walau pertama sebelum terjadi letusan Gunung Merapi adalah daerah pertanian atau persawahan. Tapi setelah letusan Gunung Merapi yang ada cuma material apa? Batu dan pasir. Tetapi di sebagian besar daerah itu jadi apa? Tempat objek wisata. Berarti ini termasuk aspek apa? Ekonomi toh? Bisa dipahami sampai sini? Terjadi alih fungsi lahan ini termasuk dalam aspek ekonomi. Dari pertanian menjadi objek wisata. Oke, berikut. Aduh, DP terjadi besar sekali. Terjadi perubahan mata pencarian. Dari petani menjadi penambang pasir dan batu. Kalau dulunya sebelum terjadi letusan gunung berapi, masyarakat yang ada di Yogyakarta pada umumnya bermata pencarian petani, maka setelah itu karena lahan mereka sudah rusak, maka mereka beralih dari petani menjadi penambang pasir dan batu. Bisa dipahami sampai sini? Ini masuk pada aspek apa? Aspek sosial toh. Dari mata pencariannya dari petani, kemudian berubah menjadi penambang pasir dan batu. Dulunya petani, orang mau kerja apa lagi? Kalau tempat mata pencarian mereka, yaitu sawah yang biasa mereka bajak, toh, yang merupakan mata pencarian mereka, maka mereka berubah menjadi petani atau penambang pasir dan batu. Berikut. Terjadi perubahan mata pencarian dari petani menjadi pedagang atau penyedia jasa wisata. Seiring dari pertanian, mereka tempat-tempat situ ada tempat-tempat objek wisata. Maka sebagian besar petani selain menjadi penambang pasir dan batu, mereka berubah mata pencarian mereka menjadi pedagang atau penyedia jasa wisata. Daerah-daerah sekitar situ, daerah-daerah sekitar tempat letusan Gunung Merapi, biasanya kan jadi objek wisata. Nah, itu di kesempatan yang ada dijadikan satu dijadikan satu ini untuk masyarakat yang ada dari petani, ya jadi berdagang, souvenir, alat souvenir atau penyedia jasa wisata misalnya ini. Jadi dari petani ini masuk aspek apa? Sosial, toh? Perubahan mata pencarian mereka dari petani menjadi pedagang atau penyedia jasa wisata. Ini masuk dari aspek sosial. Berikut. Terjadi ini yang disampaikan tadi oleh Marcella, terus Elsa, terjadi perubahan, toh? Perubahan pola pemukiman penduduk yang biasanya terpusat di satu tempat, yang biasanya menyebar, toh? Karena daerah persawahan, daerah pertanian, jadi penduduknya menyebar. Di mana ada tempat persawahan, pertanian, di situ ada penduduk, toh? Nah, setelah perubahan alih fungsi lahan ini dari pertanian jadi objek wisata, maka mereka mulai perubahan pola pemukiman penduduk jadi berpusat di sekitar daerah tempat atau objek wisata. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau ini masuk apa? Perubahan sosial. Perubahan sosial, aspek sosial. Kalau ekonomi di atas kan, fungsi lahan dari pertanian menjadi objek. Sampai di sini ada yang mau menambahkan mungkin, Bu? Ada lagi, Bu, yang bisa ditambahkan dari jawaban dari perubahan yang ada, dampak dari letusan gunung berapi. Kira-kira ada yang mau tambahkan? Terjadi alih fungsi lahan, dari pertanian menjadi objek wisata, terjadi perubahan mata pencarian dari petani menjadi penambang pasir dan batu, terjadi perubahan mata pencarian dari petani menjadi pedagang dan penyedia jasa wisata, dan terjadi perubahan pola pemukiman penduduk dari menyebar menjadi berpusat. Ibu rasa
dari soal ini ada yang mau tambahkan, Bu? Ini mau tambah kira-kira. Oke. Ah, silakan dicatat dulu. Mau catat soalnya? Sudah dicatat soalnya? Sudah? Ini jadi bahan kalian untuk dipelajari, untuk persiapan kalian mengikuti ujian akhir sekolah. Yang Ibu nggak tahu sampai kapan, kurang menunggu petunjuk, tetapi artinya kalian sudah diberikan bekal, diberikan bahan-bahan untuk jadi perbandingan, dan salah satu dari soal-soal yang Ibu rasa sulit, yaitu soal-soal HOTS, ini bisa jadi bahan referensi kalian untuk dipelajari. Sehingga Ibu harapkan jika menemukan soal-soal yang seperti ini, kalian mampu untuk dapat menjawab, kan menganalisa soal yang seperti ini. Soal-soal HOTS yang seperti ini. Ini salah satu cuma dari soal-soal HOTS yang lain yang berbentuk ini berita. Ini cuplikan berita. Silakan dicatat dulu kalau boleh. Dicatat. Dan jawabannya juga dicatat. Silakan. Ibu. Silakan soalnya dicatat. Dan kalau soal ada silakan atau di screenshot boleh. Kalau bisa di screenshot. Dan jawabannya sekalian juga enggak apa-apa. Ini jawabannya, Kang. Lewat. Kalau boleh di screenshot atau silakan supaya jika kalian mendapatkan soal-soal seperti ini, kalian mampu untuk menganalisa soal dan dapat menjawab yang berhubungan dengan materi kita tentang perubahan sosial budaya. Ini cuma salah satu. Ini soal sudah pernah keluar di ujian akhir sekolah yang Ibu ambil untuk jadi bahan kalian berkaitan dengan materi kita tentang perubahan sosial budaya. Di dalamnya ada perubahan ekonomi, perubahan sosial budaya yang ada. Jadi, untuk dapat memahami soal, yang pertama, jangan membaca terburu-buru. Kalau baru satu kali dibaca, kalian belum paham, baca. Kedua kali, ketiga kali, kemudian temukan sebab akibat. Pertanian yang pertama subur, akibat dari Gunung Merapi, maka tertutup pasir dan batu. Terus, kawasan Merapi yang dulunya pertanian, jadi kawasan wisata. Ambil poin-poin itu dulu, kemudian pisahkan yang mana yang masuk aspek ekonomi, mana yang masuk aspek sosial. Itu mempermudah kalian untuk menganalisa. Dan sekali lagi, Anda membaca secara memahami. Membaca secara pemahaman. Sama dengan matematika, belajar IPA juga, belajar IPS juga demikian. Kalian harus belajar membaca secara memahami. Supaya lebih mampu menemukan perubahan-perubahan seperti yang soal ini, ya, menganalisa soal-soal yang bentuk-bentuk soal bentuk-bentuk soal HOTS ini atau high order thinking skill adalah bentuk-bentuk soal yang menganalisa, mengaplikasi atau juga menerapkan, sehingga soal-soal seperti ini membuat kalian kritis dalam, kalau sosial ya, dalam pembelajaran atau dalam ilmu-ilmu sosial, dalam masalah-masalah sosial, dalam kajian-kajian sosial. Sudah selesai jawabannya ini ya? Jawabannya silakan dicatat, jawabannya ini ahli fungsi lahan, perubahan mata pencarian, dan pola pemukiman penduduk. Selama masyarakat itu ada dan mengalami perkembangan, maka perubahan sosial budaya terus ada dan terus berkembang. Ini kesimpulan toh. Jadi perubahan sosial budaya itu adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita tiap hari. Di selama masyarakat itu ada dan mengalami perkembangan, maka perubahan sosial budaya terus ada dan terus berkembang. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Oh, ini sudah jelas sekali. Udah keluar di ulangan lagi, Kang. Bentuk-bentuk perubahan. Nah, ini perubahan ya. Maaf ya kalau pengetikan. Perubahan sosial budaya yang pertama. Perubahan dilihat dari waktu. Evolusi perubahan yang terjadi secara lambat. Perubahan yang terjadi diikuti dengan rentetan peristiwa-peristiwa kecil yang berlangsung secara
lama dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan revolusi, perubahan yang terjadi secara cepat yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua adalah perubahan yang bentuk-bentuk perubahan yang kedua adalah yang memiliki pengaruh, yang dilihat dari pengaruh besar dan pengaruh kecil. Pengaruh besar industrialisasi, contohnya pengaruh kecil perkembangan mode dan gaya rambut serta gaya berpakaian. Berikut, bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya, yaitu direncanakan pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan yang atau perubahan sosial budaya yang dikehendaki atau diinginkan dan direncanakan. Sedangkan yang tidak direncanakan itu perubahan sosial budaya yang tidak diinginkan terjadi. Contohnya bencana, gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Ibu rasa ini, dan ini tugas untuk kalian, silakan dicatat untuk menambah kalian lebih memahami tentang pengertian perubahan sosial budaya. Kemudian berikan contoh perubahan sosial budaya, tuliskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, dan 4, jelaskan dan berikan contoh perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Ada, ya, bagus sekali. Siapa? Ibu kasih batas 2 ya, 2 saja pertanyaan, 2 penanya. Ya. Ilham, siapa yang mau bertanya? Ilham, silakan Ilham. Ilham, ya enggak? Gaby, ada yang mau bertanya? Saya hanya membatasi 2 penanya. Kalau bisa dijawab, ini yang berkaitan dengan soal ya, atau juga bisa berkaitan dengan materi. Materi boleh, materinya. Iya, boleh. Kalau mau bertanya, Bu, kita mau bertanya tentang materi, boleh. Tentang soal, ini kok karena soal yang Ibu kasih soal HOTS ini, jadi Ibu mesti kasih materi. Materi ini kan kita sudah belajar bersama pada saat tatap muka langsung. Nah, yang Ibu tekankan ini soal HOTS yang kita bedah hari ini, dihubungkan dengan materi yang kita pelajari. Nah, sekarang kalau kalian mau bertanya, Ibu kasih 2 penanya untuk kelas 9. Oke, Gaby, silakan Gaby. Ibu, kan sekarang kan COVID-19. Iya, bagus sekali ya. Itu dia, ada. Ya, Gaby putus-putus. Sikot sedikit. Iya. COVID-19 ini udah berpengaruh di perubahan sosial budaya atau? Oh, jelas sekali berpengaruh. Kira-kira ya, dengan adanya COVID-19 ini tentunya sangat berpengaruh dengan atau perubahan yang besar yang terjadi di segala bidang sektor kehidupan manusia, baik satu negara maupun dunia, toh? Maka disebut pandemik. Artinya pandemik ini mendunia, mengglobal. Wabah ini dirasakan oleh seluruh dunia, seluruh bangsa yang ada di dunia. Sekarang kita perkecil ya. Kita perkecil yang Ibu jawab tadi, ya mau jawab pertanyaan dari Gaby ya. Nah, kita perkecil dampaknya terhadap pendidikan. Ya, contoh, kalian tidak bisa belajar secara formal di sekolah. Oh, itu dari sektor pendidikan. Kita untungnya kita punya apa? Ini kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi, kita bisa belajar secara aplikasi dengan menggunakan aplikasi, sehingga walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, kita belajar. Ini juga perkembangan ini dari segi dampak positifnya. Tetapi dampak negatifnya tadi, kita tidak boleh keluar rumah, toh belajar di rumah, toh itu dari segi pendidikan. Dari segi sektor ekonomi, banyak yang dirumahkan, orang-orang yang bekerja di pabrik harus dirumahkan, tinggal di rumah, toh tidak bekerja lagi karena wabah yang ada dari COVID-19. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira kalau COVID-19 ini, wabah pandemik ini masuk pada perubahan sosial budaya, bentuknya yang mana? Kira-kira bentuk apa? Dilihat dari waktu, dilihat dari pengaruh, dilihat dari perencanaan. Kira-kira COVID-19 ini adalah perubahan sosial budaya yang mana? Ayo.
Gaby, karena Gaby penanya, kira-kira COVID-19 ini termasuk perubahan sosial budaya yang mana? Waktu, pengaruh, atau perencanaan? Ayo. Kira-kira apa? Direncanakan, Ibu. Siapa yang jawab ini? Yang jawab tadi tidak direncanakan. Termasuk pada perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan karena tidak diinginkan. Siapa yang suka ingin sekolah-sekolah? Sedang Ibu so rindu mau datang sekolah belajar, bertatap muka dengan kalian. Jadi wabah yang ada COVID-19 ini adalah merupakan salah satu bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di dunia secara pandemik yang dirasakan oleh seluruh bangsa, seluruh dunia, dan dirasakan oleh kita semua saat ini, termasuk kalian, toh? Karena wabah ini kalian ya, nyara datang sekolah, kurang doi jajan, nyara doi di rumah ya. Dapat suruh kan di rumah. Ya, belajar di rumah, toh? Ini dari bentuk dari pengaruh perubahan sosial budaya. Secara sosial tadi Ibu Jina, tadi secara pendidikan, ekonomi juga berdampak. Banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan, toh? Karena wabah COVID-19 ini. Bagaimana? Gaby, sudah jelas ini Gaby? Boleh? Nanti kita akan lebih mendalami kalau ada dalam bentuk satu cerita atau soal seperti ini, Kak, Gaby. Jadi bisa saja dari bencana yang ada ini dapat keluar dalam bentuk soal, toh? Pada akhir soal-soal di akhir ujian nasional atau ujian sekolah nantinya. Nah, Ibu harapkan kalian sudah mampu untuk menganalisa soal-soal yang demikian. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Ada? Masih ada yang belum? Dari penjelasan Ibu tentang pengaruh sosial budaya dihubungkan dengan COVID-19 ini, wabah yang ada, dapat dimengerti, dapat dipahami? Ya, dapat dipahami? Oke, bisa dipahami? Dari Ibu rasa pembelajaran kita sampai saat ini sudah selesai, sudah berakhir, dan sekali lagi stay safe, toh? Ya, stay safe, be at home, kan? Salam kasih buat teman-teman, buat keluarga di rumah, dan sampai berjumpa dalam pembelajaran IPS selanjutnya dengan materi yang lain. Ya. Oke, selamat siang. Salam kasih sekali lagi untuk teman-teman, untuk keluarga kalian di rumah. Oke. Oke, Bu. Oke. Ya. Ya, Bu. Ya. Oke, bye-bye. See you next time. Berapa? Selesai baru. Untuk orang bukan untuk 9 ini kan? Iya, kelas 9. Baru setengah 1 ini.